Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Ashab al-Sabt, suatu kaum yang dikutuk menjadi kera. Kisah Ashab al-Sabt merupakan salah satu kisah dalam Al-Quran yang penuh hikmah. Mereka adalah sebagian dari umat Nabi Musa alaihissalam yang beragama Yahudi. Mereka bermukim di sekitar Elat, sebuah kota di tepi Laut Merah. Allah melarang mereka memancing ikan di hari Sabtu. Allah berfirman, "Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka, ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik." Quran Surah Al-A'raf ayat 163. Allah berfirman dalam ayat ini, agar nabinya bertanya kepada orang-orang Yahudi di Madinah, mengenai nasib saudara-saudara mereka yang melanggar perintah Allah, dan mendapat azab mendadak, akibat perbuatan dan akal-akalan atau hial mereka yang menentang Allah, serta memperingatkan mereka agar tidak menyembunyikan sifat-sifat Nabi, yang ada dalam kitab mereka, supaya mereka tidak terkena. Menurut beberapa sumber, tempat kaum Sabat yang disebut dalam Al-Quran adalah kota Ailah, sebagaimana disebut dalam hadis dari Imam Bakir. Namun, ada juga yang menyebut Madian dan Tabariyah sebagai kota-kota yang dihuni oleh kaum Sabat, seperti yang dikatakan oleh Allamah Tabatabai. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kaum Sabat berasal dari Elat atau Ailah, Elia, sebuah desa di antara Madian dan At-Tur, El-Tor, dekat Teluk Akabah dan Laut Merah. Desa ini kaya dengan kurma dan ikan, dan menjadi batas awal Hijaz. Berbagai ras tinggal di sana, yang termasuk dalam kerajaan Romawi kuno. Allah menghendaki mereka beribadah pada hari Jumat, namun mereka berkata, "Kami lebih suka hari Sabtu, karena Allah menciptakan alam pada hari itu." Maka, Allah menetapkan hari Sabtu bagi mereka. Sahabat kalbu yang beriman, kita masuk ke kisahnya. Konon, kaum Sabat tetap mengikuti ajaran Taurat untuk menghormati hari Sabtu. Pada hari itu, mereka diharamkan melakukan usaha dalam bentuk apapun. Sementara itu, ikan-ikan berlimpah dari laut ke tempat mereka, tanpa ada yang mengganggu. Namun, ikan-ikan itu hilang di hari-hari lain. Melihat hal ini, mereka pun melakukan tipu muslihat agar dapat menangkap ikan-ikan itu. Mereka membuat lubang, tali, jaring, dan perangkap di dekat air laut yang mengalirkan ikan-ikan ke lubang itu. Dengan begitu, ikan-ikan itu terperangkap dan tidak bisa kembali ke laut. Pada hari Jumat, mereka menyiapkan perangkap-perangkap itu. Ketika ikan-ikan berdatangan dan terjebak pada hari Sabtu, mereka menghalangi jalan ke laut agar ikan-ikan itu tidak bisa lepas. Setelah hari Sabtu berlalu, mereka mengambil ikan-ikan itu. Allah murka dan melaknat mereka, karena mereka melawan perintahnya, serta apa yang diharamkannya, sebuah tipu muslihat atau hial mereka. Secara kasat mata, seolah-olah mereka tidak berbuat apa-apa, padahal mereka telah melakukannya. Allah mengisahkan peristiwa itu, dan tanyakanlah kepada mereka, yakni Bani Israel, tentang negeri yang terletak di dekat laut, di tepi pantai, tentang pelanggaran yang mereka lakukan, serta hukuman Allah yang ditimpakan atas mereka, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, padahal Allah telah memerintahkan mereka, agar mengagungkan dan menghormati hari tersebut, dan jangan berburu apapun juga. Lalu Allah uji mereka dengan datangnya ikan-ikan kepada mereka, terapung-apung di permukaan air di hari Sabtu itu, demikian berlimpah, terapung di permukaan laut. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka, mereka berenang di dalam laut hingga tidak terlihat seekor ikan pun. Demikianlah kami mencoba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi, kefasikan merekalah yang menyebabkan mereka diuji Allah.
Seandainya mereka tidak melanggar ketaatan kepada Allah, niscaya Allah maafkan mereka, tidak menghadapkan mereka kepada bala dan kejelekan. Akhirnya, dengan tipu muslihat, mereka berhasil menangkap ikan-ikan itu. Namun, mereka terbagi menjadi 3 kelompok, sebagian melakukannya, sebagian lagi mengingkari perbuatan mereka itu, dan yang lain tidak mengerjakan, tidak pula mencegah, tapi mereka mengingkari perbuatan itu. Allah berfirman dengan menjelaskan azab yang menimpa mereka. Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka, atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhan kalian, dan supaya mereka bertakwa." Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya. Kami katakan kepadanya, "Jadilah kalian kera yang hina." Quran Surah Al-Ra'af ayat 164-166. Para ulama dan ahli tafsir membagi kaum Yahudi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah, mereka yang tidak mengindahkan larangan menangkap ikan di hari Sabtu dan menganggapnya halal. Yang kedua adalah, mereka yang menentang perbuatan itu dan menjauhi pelakunya. Yang ketiga adalah, mereka yang bersikap pasif, tidak ikut serta dalam pelanggaran, tetapi juga tidak melarangnya. Mereka hanya menyampaikan pendapat mereka kepada golongan yang menentang. Allah berfirman, "Mengapa kalian menasihati kaum yang akan dibinasakan atau disiksa Allah dengan azab yang pedih?" Quran Surah Al-Ra'af ayat 164. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah, dan senantiasa berlaku fasik. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu, tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 60. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat 166 Surah Al-Ra'af, yang menceritakan tentang kaum Bani Israel yang diubah menjadi kera oleh Allah. Ibnu Katsir menafsirkan, bahwa golongan ketiga, yang tidak melarang golongan pertama, yang melanggar larangan Allah, juga mendapat hukuman yang sama dengan golongan pertama. Menurutnya, mereka pantas mendapat hukuman karena sikap diam dan tidak menasihati mereka. Sikap diam mereka mungkin membuat golongan pertama semakin berani melanggar. Orang yang tidak mencegah kemungkaran akan mendapat azab dari Allah. Allah berfirman, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka, dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Quran Surah Al-Maidah ayat 78-79. Sebagian dari ahli tafsir seperti Mujahid dan Muhammad Abduh berpendapat bahwa perubahan fisik pada kaum Sabat hanya berupa tamsil atau kiasan, yang dirubah dari mereka adalah hatinya, bukan bentuk tubuh atau fisiknya secara keseluruhan. Pendapat ini mendapat kritikan dari mayoritas ahli tafsir. Menurut Tabrisi, pendapat tersebut tidak sesuai dengan makna lahiriah ayat, dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ahli tafsir. Dan itulah kisah dari Asyab Al-Sab, yang dikutuk menjadi kera oleh Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.